Lambat lembut. Lambat lambat. Tak tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Pion Education semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedang viral lagi di dunia pendidikan. Tetapi sayangnya yang viral ini masih nggak enak untuk kita lihat. Oke, Pak Afi, apa yang ingin kita bahas nih Pak? Baik Pak, saya lihat sebuah video Pak ya, biasa di sosmed, dimana kayaknya sih udah banyak nih. Karena ada yang dapat juga dari WhatsApp grup, jadi banyak tuh. Ini ada anak di sebuah pesantren, sebutin nggak pesantrennya? Sebutin aja. Sebutin ya, mohon maaf nih, soalnya ini udah viral dan katanya di Malaysia juga dilarang pesantren ini, udah ditutup. Namanya Pesantren Jamaah Darul Arqam. Nah, Jamaah Darul Arqam ini sudah dilarang di Malaysia oleh ulama kerajaan Malaysia. Kemudian mereka mengubah ke beberapa nama, terakhir menjadi GISBH, Global Ikhwan Services and Business Holdings. Jadi namanya udah ganti-ganti Pak. Dari yang awal Darul Arqam sekarang jadi Global Ikhwan Services and Business Holdings atau disingkat jadi GISBH, GISBH. Nah, di Indonesia ya sentral mereka bertempat di Sentul City Bogor. Nah ini hati-hati nih untuk orang Sentul yang lihat-lihat nih ada tempat yang namanya Global Ikhwan GISBH. Mohon maaf ya karena di Malaysia mereka udah dilarang oleh ulama Malaysia. Mereka katanya sih bermula dari penguatan ekonomi jamaah atas nama Islam. Jadi merekrut keluarga tidak mampu, mengkaderisasi gitu. Jadi ya pokoknya intinya ya begitu-gitulah ya yang sifatnya lembaga-lembaga dan dia merekrut orang. Tapi kan masalahnya dia ada pesantrennya. Nah, masalahnya adalah ketika di video ini viral, itu siswa pesantren lagi dipukulin, Pak. Tangannya. Tapi tangannya pakai ini. Ya mungkin di video awal ada tuh ya. Tangannya dipukulin, cetok itu sakit sampai pakai kayu sampai meringis, sampai nangis, sampai maksudnya begini, mungkin ini salah satu cara untuk mendisiplinkan. Ya. Ya, tapi ini kan bukan sekolah militer, Pak. Gitu. Ini mau perang, misalnya orang mau perang harus tahan pukul, harus tahan banting ya, mungkin dipukulin tuh salah satu cara biar dia pas perang nggak meninggal gitu kan gara-gara dipukulin misalnya. Nah ini kan pesantren Pak, lembaga pendidikan. Masa caranya masih dengan memukulin anak gitu? Ya nggak tahu kalau zaman dulu ya, orang tua saya memang saya pernah sih dipukul, disabet gitu, istilahnya di rotan atau disabet gitu. Tapi itu zaman dulu Pak. Zaman sekarang apakah itu masih relevan dan apakah memang satu-satunya cara untuk mendisiplin anak dengan dipukul seperti itu, dipukulin gitu Pak? Kalau menurut saya sih hal itu bukan zamannya lagi Pak. Misalnya kita mukul anak agar anak itu disiplin ya. Karena masih banyak cara kalau kita ingin mendisiplinkan anak.
Pertama dengan cara kita berkomunikasi kepada anak. Betapa pentingnya kita memiliki disiplin di dalam kehidupan kita. Ya memang disiplin itu tidak bisa hanya sekedar berkomunikasi saja Pak ya, tapi juga ditambah dengan praktek. Malahan orang tua harus menjadi role modelnya terlebih dahulu Pak. Bagaimana sih bentuk kedisiplinan yang dia ingin terapkan kepada anak-anaknya. Ya contohnya gini, misalnya kita pengen anak-anak kita bangun pagi. Ya orang tua terlebih dahulu Pak, bangun pagi duluan. Jangan kita ingin anak-anak kita bangun pagi, kitanya bangun siang. Terus ketika anak kita nggak bangun pagi, terus kita marah-marah. Nah, ini kan jadinya nggak fair dong buat anak-anak kita. Nah, kalau saya melihat video yang tadi Pak Afi ceritakan, ini kayaknya suatu aliran sesat, Pak. Yang sebelumnya di Malaysia itu sudah istilahnya di shutdown gitu. Jadi nggak diperbolehkan lagi berada di Malaysia. Malah kalau nggak salah petinggi-petingginya itu sudah pada ditangkap polisi. Nah, tapi di sini kita sebagai para orang tua, apalagi mereka ini sudah masuk ke Indonesia kan, malah ada di beberapa daerah. Kita harus lebih berhati-hati, Pak. Kita jangan gampang percaya dengan yang namanya pesantren, genre agama yang kita harap ya, bahwa tempat tersebut bisa membuat anak kita ini menjadi lebih paham agama, tetapi malahan sebaliknya Pak, anak kita mendapat perlakuan yang semena-mena dari pengurus pesantren tersebut. Karena memang ini kayak serba salah Pak, kalau kita misalnya menyekolahkan anak kita ke sekolah yang menginap, ya bisa itu boarding school, bisa itu pesantren, maka taruhannya itu sangat besar, Pak. Malahan 50-50. Ya maksudnya kita nggak tahu ya, kita nggak tahu apa yang terjadi karena kita nggak di dalam gitu kan. Benar, benar. Karena kita tidak melihat langsung. Benar, Pak. Kita nggak bisa monitoring langsung. Kalau pesantrennya berdalih begini, ya ini memang cara untuk mendisiplinkan. Pokoknya kalian ini aja, tahu, pokoknya percayalah pada kami. Emang beginilah cara kami dan lihat tuh hasilnya tuh. Alumni-alumni yang lain kan pada disiplin semua, pada Iya, bagus-bagus. kayak apa? Prestasi mereka kayak apa? Nggak tahu. Ya makanya. Maksud saya, kita jangan terlalu punya ini ya, prasangka bahwa sekolah yang atau nggak pesantren yang genrenya agama itu pasti anak-anak kita akan selalu mendapatkan perlakuan yang baik di sana. Karena kita nggak bisa mengawasinya langsung, Pak. Apa yang terjadi? Ya disuruh percaya aja pokoknya kita kan. disuruh percaya aja, karena saya sudah banyak, Pak, mendengar cerita gitu ya, dari orang-orang di sekeliling saya gitu, berkaitan dengan anak-anak yang berada di pesantren. Itu kadang orang tua itu selalu mendapatkan cerita-cerita yang kurang menyenangkan itu setelah kejadian dulu, Pak. Nah, ini kan sangat riskan gitu. Kalau misalnya kita baru tahu nih, anak kita misalnya sampai kenapa-kenapa di tempat atau sekolah yang model seperti itu belakangan, Pak. Anak kita memar-memar, kita baru tahu belakangan. Malah mungkin sudah berbulan-bulan sebelumnya terjadi. Nah, ini kan sangat mengenaskan, Pak, kalau para orang tua itu nggak bisa langsung bertindak. Iya, karena dia tergantung informasi yang didapat kan. Iya, atau malah kadang suka ditutup-tutupi. Ya. Iya. Karena nggak mungkin dong pihak pengurus, ya apakah itu pesantren, boarding school, image mereka itu jadi jelek gitu. Akibat ada salah satu anak didiknya yang mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan di sana. Atau ada kasus misalnya. Ada kasus. Ya kemungkinan akan mereka tutupi pasti ya. Jadi kalau bisa orang tua jangan sampai tahu gitu kan. Paling masih ingat nggak yang waktu pas kejadian dulu tuh, itu viral juga yang tiba-tiba ada anak
ya, Santri. mungkin ya seorang santri yang dia mendapatkan perlakuan yang luar biasa. Kalau saya pikir sih itu udah di luar akal sehat Pak ya, karena anaknya itu pulang ke rumah dengan peti mati Pak. Ya Allah, meninggal ya. Dan orang tuanya tuh nggak dibiarkan Pak untuk melihat anaknya untuk terakhir kalinya. Ya, tiba-tiba udah di dalam peti mati terus langsung dikubur. Dibilang ini karena sakit meninggal gitu ya. Nah ini kan sangat apa ya? Kalau saya melihat masa sih kita nggak belajar gitu ya dari kejadian-kejadian seperti itu. Saya bukan ini ya, bukannya saya tuh merasa nggak pro dengan dunia pesantren. Tetapi ketika kita menyekolahkan anak itu jauh di luar rumah, maka kita sebagai orang tua itu nggak memiliki otoritas lagi, Pak. Iya, Dalam logikanya sih begitu ya. melindungi anak-anak kita. Karena itu udah kita serahkan sepenuhnya ke pihak sekolah, pihak pesantren. Jadi kita ini seperti apa ya? Tidak berdaya gitu, Pak. Iya. Ini yang saya nggak mau. Kita sebagai orang tua, misalnya sudah istilahnya apa ya? Kita bersusah payah untuk memiliki anak. Mungkin bagi sebagian besar orang tua tuh ada yang ini Pak, yang untuk memiliki anak pertama ini susahnya setengah mati. Iya. Ada yang 10 tahun baru punya anak. Iya. Tetapi kita malahan niat awalnya baik, kejadiannya ya sebaliknya. Anak kita titipkan untuk dididik, misalnya agar dia paham agama, agar dia menjadi anak yang soleh dan soleha. Kita malah mendengar kabar buruk. Karena hal ini kadang sering dimanfaatkan Pak oleh orang-orang yang apa ya, oknum-oknum Iya, gitu. orang yang tidak bertanggung jawab. Yang tidak bertanggung jawab. Jadi mereka itu malahan menyari kayak apa ya, kayak mangsa gitu ya, Astagfirullah. di tempat-tempat tertentu. Jadi pesantren cuma kedok ya. Iya. Nah, kan kita udah sering dengar Pak. Ada yang pesantren sekaligus rumah yatim piatu. Ada sebagian anak santri yang disodomi misalnya. Terus ada lagi malahan dilecehkan secara seksual sama si ownernya. Nah, ini yang kita jangan percaya 100%. Makanya semiskin-miskinnya orang tua Pak ya, kita jangan gampang teriming-imingi gitu dengan buayan-buayan bahwa ini pendidikan gratis yang genrenya agama yang terbaik buat anak-anak kita. Karena kita gampang tergiur, Pak. Apalagi kalau dengar kata gratis misalnya. Ya kalau itu dilakukan sama emang yang cari mangsa tadi itu ya, manusia oknum-oknum itu ya. Iya, karena kita nggak pernah tahu, Pak, apakah ini tawarannya emang benar-benar tawaran yang mulia, atau ada udang di balik batunya, Pak. Ya, terus kalau kita juga misalnya masih kekeh gitu, ingin menyekolahkan anak kita ke pesantren, kita harus paham dulu bahwa tempat di mana nanti kita nitipin anak ini aman nggak buat keselamatan anak-anak kita. Ya masalahnya kalau pesantrennya jauh, Pak. Dari rumah kadang kita kan di awal suka mendapatkan ini ya, hanya sekedar apa ya, rayuan-rayuan gombal aja gitu di awal. Bahwa ini ada tempat yang terbaik untuk apa anak-anak ayah dan bunda gitu. Nah ternyata itu skenario mereka memang sudah persiapkan. Nah, serem ya. Iya makanya kita nggak boleh Pak istilahnya asal gitu untuk menyekolahkan anak yang genrenya anak kita harus menginap. Karena taruhannya itu kadang nyawa anak kita, Pak. Iya. Ya memang sih belum lama kok itu viralnya. Iya. Itu saya baca berita itu saya rasa pengen ini buat ujung-ujung ke ininya owner pesantren itu gitu. Kok bisa dia kayak gitu. Jadi dia memang mencari anak-anak yang ya kan kalau entah itu iming-iming gratis atau mungkin dapat bantuan sembako dan sebagainya. Pokoknya yang jelas nanti kan anak banyak ngumpul di dia gitu kan. Dan dia juga cari donatur gitu kan. Jadi dia dapat mangsa juga, dapat duit juga ya kan. Terus nah di sana mereka diperlakukan dengan sangat biadab, kalau biadab dan tidak manusiawi.
Tapi kan begini Pak, oke, anggap itu oknum. Anggap itu oknum. Saya yakin semua sobat Beyond Education juga pasti setuju. Jangankan pesantren, Pak, sekolah yang bukan pesantren pun juga ada juga yang oknum gitu. Tapi maksud saya, bagaimana kalau memang itu yang udah terkenal baik. Nah tadi kan video yang di awal itu kan memang pesantren yang ternyata di Malaysia aja udah dilarang. Gitu. Jadi ya udah tetap mau kekeh ya resikonya tanggung sendiri. Di Malaysia aja yang negara Islam itu dilarang. Kurang lebih gitu kira-kira ya. Kita kan nggak tahu mesti ngikut siapa kan kita nggak tahu. Kita nggak mikirin mazhab dah. Mazhabnya apa kayak pokoknya Malaysia aja yang negara Islam itu udah dilarang. Jadi kalau diperingatkan oleh video tadi, yaitu nanti bisa lihat nih bisa kayak gini loh. Anak Anda bisa dibeginikan loh, gitu kan. Nah, tapi kalau yang udah terkenal gimana Pak? Misalnya kayak pesantren Gontor. Saya ada kakak sepupu di Gontor, bagus Pak. Maksudnya bahasa Inggrisnya jago, bahasa Arabnya jago. Dia di pesantrennya di Gontor Pak. Tapi memang ada beberapa pesantren yang memang udah terkenal gitu Pak. Dan itu bagus. Ada juga pesantren-pesantren yang terkenal juga nih lulus dari sini misalnya Hafiz gitu. Jadi ya memang ya ini perkara ini juga Pak, perkara kredibilitas. Jadi kalau yang video di awal tadi memang ya siapa yang mau dengan kondisi kayak gitu, ya kan, dengan dia kagak jelas gitu, nggak jelas itunya legal formalnya misalnya gitu ya, ganti-ganti nama, ya kan kalau ganti orang kalau udah ganti-ganti nama kan berarti patut dicurigai, wah jangan-jangan kenapa nih